Hai, kenapa banyak orang ingin bekerja di Korea? Faktor-faktor apa aja sih yang menyebab banyak orang ingin bekerja di Korea? Kenapa banyak orang ingin bekerja di Korea? Ya tanya aja sendiri sama orangnya. Gitu aja kok repot. Kenapa banyak orang ingin bekerja di Korea? Ya karena satu ingin merubah Ya nasib. karena ingin merubah nasib dan ingin mengejar impian-impian yang belum terwujud. Apa? Terutama itu ya ekonomi lah buat keluarga, bisa menjunjung derajat keluarga. Tapi kenapa Korea? Kenapa nggak Jepang? Karena Korea lebih enak, enjoy. Sipal sekinya itu loh. Apalagi ya kalau masalah gaji itu udah faktor rezeki masing-masing. Emang berapa sih gaji di Korea? Nggak sedikit amat. Kalau Berarti lebih ya 30-an juta lah dapat. Tapi kotor itu. terus yang bersih? Ya setidaknya kita bisa nabung antara 10 juta, 20 juta, 15 juta. Bahkan ada yang sampai 50 juta. Tapi kerjanya ngotot. Ya kerjanya santai ya paling ya 20 juta bisa cukup. Emang faktor gaji itu dipengaruhi apa yang bedain gaji? Time is money. Banyak pekerjaannya ya banyak uangnya. Kan gitu kalau di sini. Maksudnya? Oh iya, banyak leburannya, banyak uangnya. Yang kerjanya cuman 8 jam ya basic doang. Gitu. Ya tapi masih bisa nabung lah. Setidaknya masih bisa nabung. Kalau dia nggak royal, bisa nabung. Tapi kenapa kamu dulu milih Korea? Saya sebenarnya nggak milih ya. Kalau ditanya seperti itu, ya kebetulan aja ada yang nawarin, terus teman-teman banyak yang kesini gitu kan. Ya, terus ya ikut aja, coba-coba gitu. Alhamdulillah lolos ujian, tapi lama juga nunggunya 2 tahun baru berangkat. Jangan mudah putus asa, intinya gitu. Banyak juga ada yang sampai 10 tahun baru sampai Korea. Loh, kok bisa seberjuang itu sih buat bekerja di Korea? Nah, karena ibaratnya orang itu udah nyemplung ke sumur, itu gimana caranya harus naik lagi ke atas kayak gitu. Ya kenapa Korea? Kenapa nggak Jerman atau Malaysia atau Brunei? Karena maybe? banyak teman-teman yang kerja di Korea itu pada sukses. Intinya bisa beli tanah, bisa apa ya, bikin rumah, bisa bikin toko, bisa beli mobil, bisa daftarin haji orang tua atau umroh kayak gitu. Emang enaknya apa sih kerja di Korea? Enaknya ya gimana ya? Ya kita bisa, intinya enaknya kerja di Korea itu kita punya pemasukan tetap tiap bulan, ada pemasukan, bisa nabung untuk masa depan. Ya gitu enaknya. Nah kan di Jepang juga. Ini beda, di Jepang juga katanya itu kan kalau di Jepang itu kan magang, gajinya nggak sesuai sama yang kerja. Kalau di Jepang itu kerja, gajinya mungkin lebih normal kayak gitu. Kan di Jepang itu ada yang misalnya kerja, ada yang magang. Kalau yang magang itu cuma pas-pasan aja. Kok Itu cerita dari teman-temanku kayak gitu. berarti punya teman yang bekerja di Jepang? Punya dong, banyak dong. Lah itu yang di TikTok gajinya katanya gaji di Jepang bisa sampai 50 juta. Oh lah itu ngotot berarti kerjanya. Itu yang visanya kerja atau yang swasta biasanya. Tapi kalau yang magang itu setahu saya, kata teman saya, pernah ngobrol sama teman saya itu pas-pasan ya gitu. Ya bisa nabung tapi sedikit ya gitu. Kalau nggak percaya ya nanti tanya. Itu aja kok repot. Kalau kamu kenapa milih Korea? Saya milih Korea karena ya saya kayak ya itu pengen seperti teman-teman
Berapa tahun kamu proses ke Korea? Berapa tahun kamu proses ke Korea? Jangan ditanya saya berapa tahun proses ke Korea. Pokoknya intinya buat adik-adik yang masih proses, Adik-adik. apa ya? Ya kakak boleh. Ya kakak-kakak lah, teman-teman yang masih proses, semangat lah untuk bekerja di Korea lah. Pertanyaannya, apa ya? Mau tanya apa tuh? Ya mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan di tag aja, tulis prosesnya gimana, perjuangannya gimana. Kalau dulu sama sekarang sih sama aja sih. Intinya itu ya banyak belajar, jangan lupa ikhtiarnya, Kalau- doanya, biar cepat sampai ke sini. Intinya faktor rezeki masing-masing dalam sini. Kalau kita optimis, minta terus, insya Allah cepat berangkat. Tujuan kamu ke Korea? Ya bekerja sama ibadah, niatnya itu. Aku nggak niat nyari uang kok, cuma bekerja sama ibadah. Kenapa ibadah? Iya, karena bekerja itu sebagian dari ibadah. Kalau kita cuma bekerja aja kita nggak dapat pahala. Tapi Berarti- kalau kita niatnya sama ibadah itu kita dapat dua-duanya. Berarti Di kalau dunia usaha, dapat, di akhirat juga dapat. berarti kalau usaha nggak ibadah. Apa? Kalau usaha, Tergantung niatnya, usahanya apa. Usaha itu banyak. Misalkan, ya mohon maaf, usaha apa? Jadi apa ya? Ya jadi gitu-gituan lah kayak gitu. Itu kan juga usaha, ya kan? Tapi kan bukan ibadah dong. Tapi kalau kita niat bekerja dengan ibadah usaha, bekerja yang baik, intinya tanggung jawab, gitu kan? Niati dengan ibadah, cari nafkah. Nah itu dapat dua-duanya, kita uang dua dapat, ibaratnya nabung bisa. Nah nanti dia di sananya juga dapat kita. kalau tujuan saya bekerja di Korea, saya itu niatnya sebenarnya bukan bekerja, tujuan awalnya itu kuliah. Kan orang tua itu ibaratnya belum nggak punya uang gitu loh. Orang tua nggak punya uang, ya udah gimana caranya biar bisa kuliah sambil kerja itu gimana, terus akhirnya nemu Korea itu, ya alhamdulillah. Universitasnya apa? Saya itu kuliahnya di Cyber Hankuk Wegugo Daehakyo. Jadi itu universitas cyber pertama di Korea. Nah, kalau mau apply beasiswa itu, kalau yang TKI, yang tenaga kerja Indonesia, kalau mau apply beasiswa itu dipermudah, dan beasiswanya itu lumayan banget, Lerin, 50%. Satu SKS itu kan 40.000. Satu semester 1.600.000-an, jadi kita Bayar tengah. 1.200.000 won. Jadi kita cuma bayar 600.000, Lirin. Kan satu semester 6 bulan. Nah, berarti kita kalau Berarti 1 bulan 100.000. satu bulan 100.000, Oke. kan nggak keberatan loh. Makan di WI aja 100.000 sehari. 100.000 2 hari. Sekali Ada makan hari. sekali makan di WI 50. Teman-teman. Belum sama teman-teman. Jadi ya alhamdulillah bisa kerja sambil kuliah. Tujuan kamu kuliah apa? Tujuan saya kuliah membentuk pola pikir dan mencari relasi. Kenapa Korea sampai disebut negeri impian Korea Selatan? Kenapa begitu? Siapa yang nyebut? Loh, ada loh grup Kalau negeri itu impian grup, Korea tanya aja yang Selatan. punya grup. Terus
para calon TKI itu nyebut Korea juga negeri impian Korea Selatan. Tapi aku enggak kok. Bosan kerja di Korea itu. Bosennya kenapa? Ya bosan aja gitu-gitu aja. Jadi Korea itu bukan negeri impian Korea Selatan ya? Ya yang nyebut impian itu ya yang ingin merubah nasib aja. Bagi orang-orang yang sudah mampu, yang sudah punya pekerjaan tetap ya enggak. Berarti yang maksudnya yang udah kaya, orang-orang yang udah kaya nggak nyebut negeri impian Korea Selatan. Ya iya itu buat para TKI yang ingin kesini aja, yang banyak ke sini. Berarti kalau TKI yang udah di sini nggak nyebut negeri impian Korea Selatan. Tidak semua. Banyak yang nyebut negeri Sipalseki. Ya mohon maaf, ya banyak juga. Banyak suka dukanya juga banyak sih. Mana ada sih orang kerja di negeri orang itu enak. Ya maksudnya ya kita menikmatinya enjoy aja. Sebenarnya ya jauh dari keluarga itu ya susah, nggak ada enak. Iya. Enaknya ya kita bisa mencukupi keluarga, bisa nabung tiap bulan kayak gitu. Iya, di negara di agama kita juga diajarin kan soal ada bab yang membahas tentang perantauan. Nih Pak Ustadz, silakan di Pak Ustadz siapa? Ngawur aja kamu. Dia itu ya. Nyebutnya siapa itu? Dia itu kalau ini Nah, nyebutnya siapa? dia anak dakwah ini sebenarnya. Siapa yang ada? Kalau di base camp kan anak-anak Iya, lagi Bang. ngumpul tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu muter wabarakatuh. pengajian. Selamat pagi Mohon maaf ya, uang luar itu panas, cepet habis. Kalau nggak berkah, cepet habis pokoknya. Sama aja. Jangan bilang Pak Ustadz, kamu nggak pernah modal. Nggak boleh. Kebanyakan orang yang udah sampai di Korea, yang bekerja di Korea itu mau ibadah itu jarang. Padahal bisa, tapi kenapa jarang? Kenapa? Jangan yang di sini aja banyak. Di rumah pun kita aja jarang, apalagi di sini. Nah, yang penting kita masih bisa ibadah aja. Iya. Orang setahu saya, ya bukan setahu saya sih, pernah dengar dari Ustadz itu, kita ditakdir orang Islam aja itu udah alhamdulillah. Udah alhamdulillah. Intinya gitu. Itu urusannya masing-masing, kita nggak bisa mau ibadah, itu urusan masing-masing. Yang penting kita baik di dalam agama, baik sama masyarakat, sama orang-orang. Hablum minallah, hablum minannas. Kalau urusan ibadah itu ya urusan masing-masing lah. Nggak ada yang rajin, ada yang enggak. Kayak gitu. Yang penting utuh dulu. Nah, lanjut Pak. Ya jadi itu kenapa Korea